HTML tuh kayak tulang dari website kita, dan CSS adalah yang bikin tampilannya jadi keren. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Hai semua, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Cewek Ngoding. Nah, kalau kalian baru mau belajar bikin website, video ini tuh cocok banget buat kalian. Jadi hari ini kita bakal bikin proyek web pertama pakai HTML dan CSS. Nah, gampang banget kok, dan kalian bisa langsung praktik bareng gua, oke? Nah, oke, jadi gini, HTML tuh kayak tulang dari website kita, dan CSS adalah yang bikin tampilannya jadi keren. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Jadi, yuk kita mulai. Jadi, pertama-tama apa sih HTML itu? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Intinya, ini itu untuk bikin struktur halaman web. Misalkan, kita bisa bikin judul, paragraf, atau daftar kayak gini nih. Halo dunia, kita akan buat ini paragraf pertamaku. Nah, ini ya contohnya. Jadi mari kita buka di browser. Akan seperti apa dia ya. Nah, ini adalah contoh dari HTML yang tadi udah aku jelasin. Oke, tadi kita udah buat contoh sederhana mengenai HTML atau struktur dari HTML ini. Strukturnya kita belum lihat ya. Jadi ini adalah contoh paling sederhana tampilan dari HTML gitu ya. Bisa kita pakai H1 dan P. Nanti kita jelasin H1 dan P ini tuh apa gitu. Kalau kalian misalkan baru pertama kali bikin proyek HTML. Oke, kita langsung aja. Sebelum kita mulai proyek ya, pastikan tuh kalian punya alat-alat dulu ya untuk ngoding gitu. Yang pertama, untuk text editor kalian bisa pakai VS Code atau Visual Studio Code. Nih, ini yang gua pakai sekarang adalah Visual Studio Code. Kalian bisa download di sini ya. Kalian bisa download di code Visual Studio.com. Nah, kalian bisa download si text editornya di situs visualstudio.com. Kalian tinggal download aja. Terus kalian sesuaikan dengan laptop kalian. Kalau kalian pakai Windows, nanti kalian downloadnya di Windows ini. Dan kalau kalian pakai Mac di sini, kalau kalian pakai Linux di sini ya downloadnya. Oke. Untuk text editor ini saran ya, bisa pakai Visual Studio Code, atau kalian mau pakai text editor lainnya bebas kayak Sublime dan yang lainnya boleh. Yang penting nyaman buat kalian. Oke, yang kedua, kalian juga harus mempersiapkan browser favorit kalian ya. Nah, kebetulan gue suka banget pakai Chrome, jadi gue akan pakai Chrome aja gitu. Oke, yang ketiga, kalian install dulu pokoknya Visual Studio Code-nya sampai selesai. Oke, sampai selesai. Setelah selesai, kita akan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah yang pertama, kalian buat sebuah folder ya. Kalian buat folder baru ya, create new folder. Terus kalian nanti kasih nama. Nah, ini gua kasih nama belajar HTML. Kalau kalian bebas, pokoknya kasih nama ya guys ya. Setelah itu kalian masuk aja ke dalam, dan di dalamnya kalian buat file baru. Kasih nama index.html. Oke, kasih nama index.html. Begitu. Setelah itu kalian bisa drag and drop si ininya ya, si proyeknya. Misalkan nih, kalian misalkan udah sampai sini, kalian tinggal drag and drop si proyek kalian ya. Contoh ya, gue akan drag and drop proyek gue yang ini. Kalian drag and drop si foldernya yang udah kalian buat tadi, kalian drag aja.
terus kalian pindahin ke sini, di drop aja, dilepasin. Seperti itu. Nanti di sini kalau kalian udah buat index.html-nya, nanti kalian akan muncul di sini. Atau kalian belum buat juga bisa dibuat di sini. Kayak gini, plus terus index, misalkan index.html gitu. Terus tinggal tekan enter aja. Seperti itu ya untuk pembuatan si file index.html-nya. Nah, setelah itu kalian bisa ngikutin yang ini juga, mau coba-coba yang ini dulu nggak apa-apa. Ataupun nanti kita akan ke tahap yang lebih serius lagi, kita akan buat proyek menggunakan HTML ya guys ya. Oke, selanjutnya karena ini kita udah buat tadi, kita hapus aja ya, kita udah nggak butuh yang ini. Kita akan butuh dengan menggunakan si struktur HTML-nya. Jadi kalian kalau pakai VS Code ya, ini tuh udah ada shortcutnya, kalian tinggal ketik aja HTML begitu, nanti akan muncul seperti ini. Nah ini tuh kayak shortcut, dia akan membuat format struktur HTML. Nah kalian pilih yang HTML 5, pilihnya yang HTML 5 aja ya. Oke, nah ini dia si struktur HTML-nya. Mungkin orang-orang pasti untuk yang baru pertama kali ngoding pasti bakal bingung sih, apa ini tuh gitu ya. Ini adalah sebuah struktur ya guys ya. Jadi ini tuh adalah yang dinamakan struktur HTML. Jadi struktur HTML pada umumnya tuh seperti ini guys ya. Ini tuh untuk membuat sebuah proyek atau struktur dari codingan. Nah seperti ini. Nah, pokoknya di dalam HTML ini tuh ada berbagai session ya. Kalau bisa gua bilang session. Nah, ini tuh untuk session si headnya. Ada head, ada body, nanti kalian juga bisa bikin footernya gitu. Jadi bener-bener kayak tubuh atau struktur gitu loh guys. Ada kepala, ada badan, ada kakinya. Jadi seperti itu untuk HTML ya. Biasanya HTML ini tuh untuk membuat proyek-proyek web juga gitu ya, sekedar info. Oke, di sini kita langsung aja isi si headnya. Head ini tuh dia yang akan muncul di sini guys. Nah di sini, nah ini tuh nanti ketika kita ganti si title headnya, nah ini tuh akan mengganti title yang ada di sini, atau dia munculnya yang di sini nih gitu. Jadi misalkan kita akan ganti ini jadi proyek web pertama gitu, kita save aja, kita save. Terus ini, oh ya, setelah di save ya guys ya, setelah kalian save, untuk ngerun si codingan HTML ini, kalian ke foldernya, kalian buka, terus kalian double klik aja gitu, double klik aja, nanti dia akan terbuka. Ada juga cara lain, cuman cara simpelnya itu ya. Nah tadi kan kita udah ganti nih si titlenya yang ada di head. Nah ini otomatis dia terganti ya guys ya nih, jadi proyek web pertama sesuai apa yang kita ganti. Misalkan di sini kita ganti proyek web kedua, nanti ini harus kalian selalu refresh ya, di refresh aja, nanti dia juga langsung akan keganti gitu. Jadi untuk mengganti yang head yang di atas ini, itu kalian bisa ganti di yang head title gitu guys. Oke, selanjutnya kita akan ke body ya, ke body. Nah di body ini, disinilah kita akan membuat kontennya gitu ya, atau isi dari si webnya itu di body-nya guys ya. Oke, ini kita akan mengenal juga kayak tag-tag atau atribut-atribut ya, disebutnya apa lupa, tag lah ya, kita sebut tag ini tuh. Kita akan mengenal tag-tag HTML secara umum atau general, kita sedikit demi sedikit aja guys ya. Yang pertama yang akan mungkin kalian sering gunakan gitu, yang pertama adalah tag H. H1 sampai H6. Jadi kalian kalau mau bikin sebuah tag, kalau gue sih biasanya kayak ini dulu, dibuka dulu, terus kalian klik aja atau ketik aja mau bikin tag apa. Misalkan gue sekarang mau bikin tag H1, ketik aja H1, terus ditutup dulu tagnya.
Nah ini akan dia langsung buatin si penutup H1-nya gitu. Jadi kalau misalkan kalian buat sebuah tag itu tuh harus kayak gini strukturnya guys. Harus ada tag kurung siku ya. Ya kalau nggak salah ya kurung siku lah. Nah kurung siku, terus untuk penutupnya itu kurung siku tapi kita tambahin slash gitu. Nah ini untuk penutupnya, ini pembuka penutup gitu. Nah kontennya itu di dalam si antara pembuka dan penutup ini di tengahnya. Nah di sini kita akan tulis halo dunia seperti yang tadi ya guys, seperti yang di awal kita udah buat. Nah cuman di sini kita di dalam body ya biar terstruktur. Jadi kita akan bahas dulu H1 itu apa. Nah H1 tuh biasanya dipakai untuk sebuah judul. Nah untuk kalau kalian mau buat judul kalian bisa pakai tag H1. H1 ini tuh ada banyak guys. Ada H1 sampai H6 gitu. Semakin besar numbernya itu semakin kecil ukurannya. Jadi si number ini tuh mendeskripsikan si ukurannya gitu. Jadi semakin besar semakin kecil ukurannya. Misalkan kita coba ya H1. Kita refresh. Nah ini tuh segede gini ya H1. Misalkan kita akan coba H4 ya, H4 dia segede apa? Nah H4 lebih kecil lagi gitu ya. Habis itu untuk buat kalimat biasa kalian bisa pakai tag yang namanya P. P ini tuh dari paragraf ya. Jadi kita akan isi kontennya, ini adalah proyek web pertamaku gitu. Nah kita coba refresh, akan seperti ini ya. Oke kita lanjut. Ada tag lain juga. Nah ini untuk paragraf biasanya atau untuk kalimat biasa yang ukurannya juga ukuran biasa gitu ya, kalian bisa pakai tag P. Nah selanjutnya kita akan belajar juga tag namanya UL gitu ya. UL tuh ada singkatannya deh kalau nggak salah, ada L-nya tuh list gitu lah guys. Soalnya gue udah lama nggak ngoding HTML jadi gue lupa UL ini tuh singkatan apa, pokoknya belakangnya list. Jadi kalau kalian mau buat sebuah list kayak list dot atau list 1 2 3 4 5 6 list ABC itu tuh pakai namanya tag UL. Nah di dalam tag UL ini untuk buat listnya kalian harus pakai tag lagi yang namanya LI. Jadi UL tuh untuk membungkusnya, terus LI itu untuk membuat listnya. So kita buat list HTML. Terus juga di sini elemennya bebas ya gimana kalian. Nih gue coba buat list kayak gini ya, kayak gini. Nah kita akan lihat. Nah jadi dia kalau pakai tag UL dan LI akan seperti ini guys ya. Barusan gue udah cari tahu, jadi UL itu unordered list gitu ya. Nah untuk membuat list item di dalamnya kalian pakai tag LI. Ada juga OL. Nah itu dia kayak berurutan gitu si list yang ada di dalamnya. Kita akan coba ya pakai tag OL. Nah jadi tag OL ini tuh berurutan, jadi ada angkanya, atau bisa kalian juga pakai abjad gitu, bisa juga pakai abjad. Kalau misalkan nggak mau berurutan atau pakai bullet doang, pakainya UL ya guys ya, seperti itu. Oke, nah ini kita udah buat web pertama nih guys ya. Nah kita kan tadi udah belajar HTML-nya, sekarang kita akan belajar yang namanya CSS guys. Kita akan belajar CSS-nya nih. Untuk belajar CSS kalian pertama bikin dulu filenya. Kalian bikin file yang namanya style.css, oke? Save.
Nah, di sini kita akan menghubungkan si style yang ini nanti ke si indeksnya. Cara ngehubunginnya gimana sih? Tinggal telepon aja ya? Enggak dong guys. Jadi untuk menghubungkan antara style dengan indeksnya atau dengan si HTML-nya, kita akan membuat yang namanya di sini tuh tag link guys, link. Nah gitu aja ya. Jadi kalian ketik link, terus pilih yang link tadi ya. Nah link yang pertama. Nah kayak gitu. Terus di sini kalian tinggal tulis aja file si CSS-nya, nama file CSS-nya. Tadi kita udah kasih nama style.css, tinggal ditulis aja di sini. Begitu. Nah, kita lihat nih di style CSS-nya. Sekarang kita akan membuat sebuah tampilan untuk indeks HTML-nya, oke? Kita buatnya di style.css. Oke, di sini kalau gua akan membuat tampilan atau membuat style indeks HTML-nya untuk si body-nya ya, body-nya. Jadi kita akan panggil tag body gitu. Body kurung buka kurung kurawal buka tutup. Nah, di dalam sini kita akan definisiin stylenya itu akan seperti apa. Misal, kita akan buat background colornya tuh berbeda. Aku mau definisiin si background colornya. Kalian tinggal panggil property ya. Ini disebutnya apa ya? Property atau ini property ya kita sebutnya. Koreksi gua kalau salah ya guys. Kita akan pakai property yang namanya background color. Nah di sini gua tadi udah nyari ya daftar color. Aku nggak tahu soalnya. Nah gua akan coba color apa ya? Misalkan yang ini ya, cadet blue. Sorry. Nah kalian pastiin aja di sini colornya seperti itu. Jadi gue mau background colornya warnanya nggak putih lagi nih, warnanya berubah gitu ya. Kita coba. Terus kita akan ubah color juga. Color di sini adalah untuk mengubah apa? Bisa juga mengubah color teks dan lain-lain. Nanti kita lihat ya. Nanti gue akan jelasin. Terus selain itu untuk CSS ini kita nggak cuma bisa merubah color ataupun bentuk, juga bisa kita rubah, posisi juga bisa kita rubah. Kita juga bisa merubah padding atau apa ya, spasi, jarak kita bisa merubah jarak juga antar elemennya. Nah kita akan tambahkan margin ya. Jadi margin ini tuh jarak antara elemen dengan si layarnya. Oke, jarak elemen dengan si layarnya. Begitu. Nah, jaraknya itu berdasarkan px ya, pixel. Jadi gua definisinya 20 pixel. Oke, untuk bodinya segini aja dulu. Nah, selain itu gue juga mau ubah warna khusus untuk si H1. Kalian juga bisa ubah atau membuat tampilan berbeda ya untuk setiap elemennya. Kayak kalian mau ubah semua elemen P atau H1 doang atau P doang atau body-nya doang atau bahkan per kelas tertentu, kita nanti bisa khususin elemen itu aja yang kita rubah. Itu nanti di nextnya ya, kita buat yang contoh sederhana dulu. Oke, untuk H1 ini kita rubah warnanya ya guys ya. Kita rubah warnanya ke warna ini. Gue tadi udah nemu warnanya ini. Kalian bebas warnanya mau apa. Nah ini warna biru, sangat cerah sekali ya warnanya. Oke, ini udah jadi ya. Kita coba contoh sederhana dulu. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kita refresh dan bam, sangat kontras ya. Nah kalian juga bisa ubah warnanya yang ini gitu. Nah ini udah keubah ya warnanya udah keubah. Tadi kita udah ubah warna H1 nya.
Nah untuk color yang body harusnya ini tuh dia mengubah segala color yang ada di body ini. Kan di sini ada P, jadi dia ngerubah color si P. Karena kalau H1 kita udah definisiin terpisah ya. Coba akan kita ubah warnanya sama kayak si H1. Kita coba refresh. Nah, nanti dia juga akan merubah si P-nya ya, karena kita ubah color si H1. Pokoknya segala sesuatu, entah itu font atau color elemen lain juga bisa kita ubah di sini. Di sini juga kalian bisa ubah manual guys sebenarnya. Coba kita ubah ke sini ya warnanya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita udah ubah ya, kita udah buat HTML, kita juga udah nambahin tampilan atau style untuk si codingan yang udah kita buat ini di HTML, oke? Sekarang kita akan nambahin elemen lain nih. Mau yang lebih seru, kita akan tambahin sebuah image ya guys ya. Oke, kita tambahin image di bawah sini misal. Kalau untuk menambahkan image, kalian bisa panggil tag img. Tinggal kalian enter aja. Terus di sini ada yang namanya source. Source ini bisa kalian ambil dari lokal ataupun bisa juga dari dari internet gitu ya. Kalau kalian mau source-nya dari internet, misalkan gambar kucing ya, bisa juga. Jadi kalian harus dapetin dulu linknya guys. Kalian dapetin dulu nih, misal yang ini ya, pasti dari AI nih gambarnya guys. Kalian dapetin linknya kayak gini, copy linknya. Di sini kalian tinggal pastein aja guys si linknya, link si gambarnya ya. Kalian pastein, kalian save. Terus kita lihat ya, apakah ada. Nah, ini dia gambarnya, sudah ada ya guys. Sudah ada gambarnya guys ya, gambar kucing si AI ini. Oke, kalau kalian mau dari lokal juga bisa nih. Kalian siapin aja gambar di laptop kalian, terus kalian masukin ke folder ini. Oke, kalian siapin aja filenya, file image kalian. Terus di sini kalian drag and drop ya. Kalian drag and drop, terus kasih nama yang mudah. Nah, di sini kita akan ganti guys. Yang source ini asalnya dari internet, dari internet langsung, sekarang jadi file lokal kita. Kalian ketik aja nama filenya, karena di sini kita sejajar langsung aja. Kalau kalian mau ada folder untuk menyimpan gambarnya juga bisa sih. Misalkan kalian buat folder aset gitu ya, kayak gini. Terus si catnya disimpan di sini juga bisa. Nah, ini kita save dulu misal. Nah, kan masih ada ya guys ya. Ataupun mau kayak gini dimasukin ke sini bisa. Nanti kalian kayak gini aja, aset slash nama filenya, di save, di restart, di refresh, itu akan sama aja seperti itu ya. Nah, itu dia. Menarik bukan? Nah, sekarang kita akan buat si button ya. Kita akan buat button, sebuah button biar lebih menarik gitu ya. Di sini image-nya tuh kegedean, jadi kita kasih width nanti untuk si image-nya ya di style ini. Oke, kita akan buat button. Nah, untuk buat button kalian bisa menggunakan tag yang namanya button guys ya. Nah, di dalam button ini kita bisa langsung kasih nama buttonnya, misal klik saya gitu ya. Kita refresh, apakah ada buttonnya? Nah, ada di sini dia.
Oke, nah kita akan mulai menghias buttonnya dan image-nya. Gue pengen image-nya width-nya nggak kegedean, nanti kita set width-nya di misal 50%. Ini juga bisa berdasarkan pixel ya kalau kalian mau. Nah ini dia nanti akan mengecil gitu. Jadi kalian juga bisa set kayak 200 pixel juga bisa. Nanti akan seperti ini. Terus ini kita tambahin aja. Nah setelah itu, oh ini juga kita bisa tambahkan alter ya. Misalnya di sini contoh gambar. Nah alter ini misalkan kalau kita sorot, biasanya ada ya di sini. Gitu. Oke. Nah sekarang kita akan buat stylenya ya. Setelah yang image ini kita buat style untuk si buttonnya. Kalian tinggal panggil aja nama tagnya, nama tag buttonnya. Terus di sini kita akan ubah background color si buttonnya. Misal colornya yang ini ya, yang tadi sih, BFF. Terus color elemen di dalamnya kita ubah ke warna white. Juga bisa kayak gini guys ya. Kalau kalian mau white, black tuh ada juga apa ya, atributnya lah atau propertinya. Sini juga kita bisa tambahin padding guys. Padding untuk elemen yang ada di dalam buttonnya. Kita set 10px, 20px. Nah sekarang kita set si padding untuk elemen yang ada di dalam buttonnya. Nah kita set 10px, 20px. Nah 10px ini tuh untuk vertikalnya, jadi ke atas dan ke bawah tuh 10px guys jaraknya. Terus untuk 20px ini tuh untuk horizontal, jadi jarak antara kiri dan kanan tuh 20px, seperti itu ya. Terus kita juga akan buat bordernya tuh non, jadi dia nggak ada bordernya, kita set non aja. Kalau kalian mau ada bordernya juga nggak apa-apa. Terus kasih juga border radiusnya 5px ya, biar dia agak melengkung gitu. Ini juga kita bisa kasih kursor guys, kursor si pointer. Jadi kalau kita ngarahin kursor kita ke button itu nanti akan berbeda gitu, ada pointernya lah. Oke sudah, jadi kita refresh. Nah seperti ini. Nah kalau misalkan kita arahin ke sini, pointer kita nanti dia kayak ada kayak beda pointernya, jadi klik gitu. Kayak gitu ya. Nah itu dia proyek pertama kita. Jadi gimana, gampang kan? Gue harap sih kalian bisa nikmatin proses ini. Terus jangan lupa juga share hasil kalian di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan tulis juga di bawah, nanti bakal gue coba jawab. Nah jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Sampai juga di video berikutnya. Tetap semangat belajar coding ya. Bye.